Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua dimanapun Anda berada yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita sangat bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali ada di dalam hadirat Tuhan, memasuki hari yang baru. Kita mau datang kepada Bapa kita di surga, minta perkenanannya turun atas hidup kita. Sepanjang hari ini kita akan melakukan banyak aktivitas. Kita mau datang terlebih dahulu di hadapan hadirat Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya di hadapannya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang selalu baru buat hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah baik Engkau menjadikan, memberikannya buat hidup kami pagi hari ini. Sucikan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk layak ada di dalam hadirat-Mu Tuhan di hari ini. Mari berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah pengharapan hidup kami ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan bersama, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan bersama, Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan di hadapannya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu Tuhan, amin. Kepadamu ya Allah, mari bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Syukur kami naikkan Tuhan, syukur bagimu Allah penjunan kami. Haleluya. Pada Allah kami berseru, sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami. Haleluya. Ditinggikan namamu Tuhan, diagungkan namamu. Haleluya. Haleluya. Jiwa kami memujimu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Syukur pada Allah, syukur padamu Tuhan. Haleluya. Terus mengucap syukur. Ada beberapa saat kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan di hadapan hadiratnya pagi hari ini. Mari hampiri Tuhan. Mari bawa doa kita secara pribadi. Mari bawa ucapan syukur kita secara pribadi di hadapan hadiratnya. Yes, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik buat hidup kami. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, amin, amin, amin. Terus Engkau melawat kami umat-Mu, amin. Yes, amin. Terus Engkau perbarui kami Tuhan, yang dalam keadaan masih
akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan kembali, Engkaulah kekuatanku. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, katakan aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita di hadapan hadirat-Nya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, amin. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan kembali, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah
Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Dan biarlah sebentar kuasa firman-Mu memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, hidup ini sebenarnya cuman ada dua kelompok manusia, yaitu yang memikirkan hidupnya hanya untuk diri sendiri, yang satu lagi memikirkannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk sesama. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran berikut ini. Mari saudara. Bapa di surga, kembali pagi ini kami mau mendengar pesan-Mu. Biarlah Tuhan sampaikan melalui mulut hamba-Mu ini, supaya setiap kami benar-benar mengerti untuk apa Kristus mati di kayu salib. Bagaimana kami harus hidup. Terima kasih, Kau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang yang egois pasti tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Pasti, saudara. Kenapa? Karena seorang murid Kristus, dipanggil untuk menyangkal diri. Ya, Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikian kata Tuhan Yesus. Makanya orang yang tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib, tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Menyangkal diri di sini maksudnya tidak hidup untuk kepentingan egonya sendiri. Itu menyangkal diri. Egois adalah satu kebalikan dari menyangkal diri. Orang yang menyangkal diri dia pasti tidak egois. Orang yang egois pasti tidak menyangkal diri. Itu kebalikan, saudara. Ya. Hidup hanya untuk diri sendiri, mencari kenyamanan diri sendiri, cari aman sendiri, cari keuntungan diri sendiri, kehormatan diri sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Itulah yang namanya egois. Bahkan ia tidak peduli kepentingan Tuhan. Nah, itu namanya egois, saudara. Egois bertentangan dengan kasihnya Kristus. Sehingga Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 24. Janganlah seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jangan cari untung sendiri, jangan egois, jangan cari aman sendiri, yang lain susah dibiarkan saja, tidak mau ikutan, mencari solusi, ya. Jangan, itu namanya egois. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka murid Kristus harus meneladani sikapnya. Jika hati sudah dikuasai oleh egois, artinya kita tidak sedang berjalan bersama Kristus, tetapi berjalan di jalurnya dunia ini yang fasik. Egois itu satu tanda bahwa seseorang itu kedagingan. Makanya tidak punya buah roh. Galatia 5 ayat 19-21 menyebutkan bahwa perbuatan daging, termasuk mementingkan diri sendiri atau egois itu termasuk, saudara, ya. Jadi egois itu perbuatan daging, perbuatan dosa. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah roh. Seorang murid Kristus harus menyalibkan dagingnya berserta seluruh keinginannya sendiri atau egoisnya itu. Jika tidak demikian, dia tidak bisa jadi murid Kristus. Ya. Makanya semua di antara kita pagi ini mulai merenungkan baik-baik. Bagaimana kita hidup? Ya. Apakah masih egois atau tidak? Coba yang pertama, yuk kita belajar
belajar mengasihi. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 dikatakan begini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Itu saudara, perintah Tuhan itu. Mari kita belajar mengasihi, saudara. Banyak orang kalau egois itu biasanya tidak bisa mengasihi sesamanya. Mengapa? Karena ia tidak mau rugi. Ia mementingkan dirinya sendiri. Bahkan sesamanya dikorbankan olehnya demi kepuasan diri sendiri. Itu namanya egois, saudara. Ya. Bahkan dalam kasus ekstrim, ia tidak peduli kepada Tuhan. Tidak peduli terhadap sesama. Bahkan tidak peduli terhadap saudara sendiri. Nah, ini tingkat ekstrim. Coba kita belajar memberi. Sebab orang yang egois pasti pelit, pasti. Bukan pelit, saudara. Sangat pelit. Saking pelitnya dan serakahnya, yang bukan miliknya saja diakui sebagai miliknya. Nah, itu namanya mencuri milik orang lain. Ya. Coba kita belajar memberi. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yuk saudara, kita belajar memberi supaya tidak terlanjur pelit nantinya. Jangan menunggu kaya baru belajar memberi. Memberi itu dari hal kecil sampai besar. Bukan hanya soal uang saja. Soal ilmu, memberi ilmu, mengajar ke sana sini, memberitahu sesuatu yang baik. Ya. Yang ketiga, saudara. Yuk kita belajar merendahkan diri. Ya. Supaya kita tidak sombong, tidak egois. Filipi 2 ayat 3 sampai 5, saudara. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, coba, saudara. Tidak memikirkan keuntungan diri sendiri. Dinasihatkan begini oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita pengikut Tuhan Yesus, cara berpikir dan cara berperasaannya harus sama dengan Tuhan Yesus. Jika tidak, itu bukan murid Kristus. Begitu ya, saudara ya. Jadi kesimpulannya, banyak sekali orang yang masih egois, yang setiap apa yang dikatakannya menyakiti sesama, mau menang sendiri. Setiap perbuatannya menyusahkan orang lain. Kalau orang tidak egois, orang menyangkal diri, yang sudah menyangkal diri, ia akan memberikan hidupnya sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Sebaliknya, orang yang sangat egois, ia bukan mempersembahkan dirinya sebagai korban, ia bahkan makan korban banyak. Dan ia tidak peduli sama sekali. Nah, ini orang egois itu biasanya makin lama hatinya akan makin keras. Akan membatu. Dan kita tahu kalau orang mengeraskan hati, maka tidak ada jalan lain kecuali binasa. Oleh sebab itu, jika saudara mendengarkan renungan pagi ini, firman kebenaran, jangan mengeraskan hati. Ya, firman ini untuk kita semua. Tidak ada terkecuali. Semua kita. Ya, orang yang egois tidak bisa menjadi murid Kristus. Karena inti dari murid Kristus adalah menyangkal diri dan hidup dalam kasih. Bukan mencari keuntungan diri sendiri. Sebab firman Tuhan berkata, Kristus mati di kayu salib supaya kita semua tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi Dia, bagi Tuhan. Ya. Seorang murid sejati, dalam hal ini murid Kristus, dia mengesampingkan kepentingan pribadinya dan mengutamakan kemuliaan Tuhan. Itulah murid sejati yang pastinya sudah menyangkal diri. Ya. Jadi egois dan menyangkal diri itu sesuatu yang bertentangan. Sedangkan Alkitab berkata kalau seseorang tidak menyangkal dirinya nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Artinya orang yang egois pasti tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus.
pasti tidak bertobat juga. Karena tidak bisa melakukan perintah Tuhan, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Menjadi berkat bagi dunia ini. Orang yang egois itu kelihatan banget, saudara. Dalam setiap tindak tanduknya, ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak memikirkan kepentingan Tuhan, ia tidak memikirkan kepentingan sesama, bahkan ia tidak memikirkan kepentingan keluarganya. Ia hidup suka-suka saja. Nanti kalau dikutuk Tuhan sampai keluarganya baru nangis-nangis. Kalau orang benar menyangkal diri, ia memikirkan keluarganya juga. Jangan sampai keluargaku ada apa-apa. Biarlah semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kan begitu. Jangan sampai terlambat, saudara. Jangan egois. Mari kita menyangkal diri. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa di surga, ampuni segala keegoisan kami selama ini. Pagi ini kami ditegur agar kami tidak egois, tetapi menyangkal diri. Terima kasih untuk firman kebenaran di pagi hari ini. Kami percaya kami semua diubahkan dan diberkati. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini, Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Makasih kami mau sambut pagi ini, hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.